Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Huda dari semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis Bulughul Maram bab puasa guna memenuhi tugas ujian akhir semester hadis tematik ahkam. Yang pertama yaitu hadis 650 dari Bulughul Maram yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu wa madona bi sumi yaumin wa bisaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumu mutafaqun alaihi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan kecuali seorang yang puasa kebiasaan puasa, maka bolehlah ia berpuasa. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari nomor 1914 dan Muslim nomor 1082. Jadi ini adalah larangan berpuasa atau 1 dari hari sebelum Ramadan karena ingin hati-hati dalam menentukan awal bulan atau hanya ingin melaksanakan puasa sunnah biasa atau puasa sunnah mutlak. Larangan ini adalah larangan haram menurut pendapat yang paling kuat karena hukum asal larangan demikian sampai ada dalil yang menyatakan berbeda. Dikecualikan di sini kalau seorang yang punya kebiasaan puasa tertentu seperti puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Kalau dilakukan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan maka tidak mengapa. Hasilnya hadis Bulughul Maram yang 651 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa an Amari bin Yasirin radhiyallahu anhu qala man soma al yauma alladzi yusakku fihi faqad aba al qasim sallallahu alaihi wasallam fa dzakarahu al bukhariyu takliqan wa wasalahu al khamsatu wa sahahahu ibnu Huzaimata wa ibnu Hiyana. Artinya dari Amar bin Yasir, ia berkata, siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan maka ia tidak durhaka kepada Abdul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Hadis ini disebutkan oleh Bukhari secara mu'alah tanpa sanad. Hadis ini dinyatakan mushul bersambung sampai Rasulullah SAW oleh yang 5, yaitu Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud dan Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Hadis riwayat Bukhari secara mu'alah dengan sihah jazam Fat al-Bari, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Syekh Al-Ibadi dalam Irwa al-Ghalil nomor 961 mengatakan bahwa hadis ini sahih. Catatan, dikatakan durhaka kepada Abdul Qasim yaitu Rasulullah SAW karena ia telah menyelisihi perintah Rasul dengan meninggalkan yang wajib. Perbuatan ini termasuk maksiat. Lihat Fatah Azi al-Jalal wa al-Ikram. Beda hadis ini menunjukkan haramnya berpuasa pada hari meragukan karena maksiatnya adalah bentuk durhakanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dihukumi marfu sebagai sabda Nabi karena Ammar tidak mengatakan demikian kecuali setelah memiliki ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga memiliki pengaruh dari hadis yang diterangkan sebelumnya tentang mendahului puasa dengan 1 atau 2 hari puasa. Juga hadis yang memerintahkan memiliki puasa dengan melihat hilal. Selanjutnya hadis Bulughul Maram 652 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aituhu fa sumu wa idza ra'aitumuhu fa adziru fa in umma alaikum faqdu lahu muttafaqu alaih wali muslim fa in ughmiya alaikum faqduru lahu salasina walil bukhari fa akmilul ngidata salasina. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, jika kalian melihatnya lagi maka berhari rayalah, jika hilal tertutup maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 1900 dan Muslim nomor 1080. Dari riwayat Muslim disebutkan jika hilal tertutup bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Muslim. Dari riwayat Bukhari disebutkan genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Hadisnya hadis 653 dari Bulughul Maram yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lahu fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa akmilu indata Sya'bana salasina. Dalam Sahih Bukhari pada hadis Abu Hurairah disebutkan genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Faedah hadis di atas menunjukkan wajibnya berpuasa Ramadan jika sudah nampak hilal dan wajibnya berhari-hari Idul Fitri ketika nampak hilal yang menandakan masuknya bulan Syawal, dan wajibnya berhari raya Idul Fitri ketika nampak hilal yang menandakan masuknya bulan Syawal. Hukum melalui puasa dan berhari raya berkaitan dengan penghilalan hilal walaupun dengan menggunakan teropong atau alat yang bisa memaksimalkan pandangan. Cara terakhir ini dianggap seperti melihat dengan mata telanjang secara langsung. Puasa tidak diwajibkan ketika belum terlihat hilal dan tidak diwajibkan puasa dengan kondisi meragukan sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya dalam Bulughul Maram. Selanjutnya hadis 654 dari Bulughul Maram yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhu anhuma qala taro'a al-annasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fa soma wa amara an-nasa bi siyamihi rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibbana wal Hakimu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, manusia sedang memperhatikan hilal, lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslim untuk berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis Abu Dawud nomor 2342, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hazm dalam Muhalla, Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil, lihat Minhah Al-Alam. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.